Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RM semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas statistika pendidikan. Yang kita bahas adalah kurva normal. Distribusi Gauss. Distribusi Gauss merupakan salah satu dari distribusi normal yang berasal dari distribusi perubahan acak kontinu. Jadi perubahan acaknya adalah perubahan acak kontinu. Kurvanya disebut kurva normal. Kita perhatikan bagaimana bentuk kurvanya seperti ini. Jadi di sini adalah rataannya. Kurvanya bentuknya seperti ini, setangkup atau simetri. Di mana mu-nya ini tadi mean atau rataan, sedangkan lambang seperti ini, tau ini deviasi standar atau simpangan baku. Itu sendiri 3,141529 dan seterusnya merupakan bilangan irasional dan I-nya sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Sifat-sifat distribusi normal. Tentu tadi kita perhatikan grafiknya di atas sumbu X. Kemudian telah dijelaskan tadi grafiknya simetri terhadap X sama dengan mu. Kemudian modus tercapai pada saat mu sama dengan 0,3989 per tau. Atau rataannya sama dengan 0,3989 per simpangan baku. Disitulah modus tercapai. Grafiknya asimptotis terhadap sumbu X. Artinya grafik tersebut mendekati sumbu X tapi tidak pernah menyentuh sumbu X. Luas daerah grafiknya sama dengan 1 satuan persegi. Kemudian nilai min, median, dan modus adalah sama atau berhimpit. Kemudian kita perhatikan bentuk distribusi normal. Itu tadi ditentukan oleh mu dan tau atau simpangan bakunya. Jadi kalau kita lihat pada gambarnya ini, simpangan baku yang pertama, yang ini dia, simpangan bakunya itu lebih besar dibandingkan dengan simpangan baku yang kedua. Artinya semakin besar simpangan bakunya, maka grafiknya akan semakin landai. Ini gambar yang kedua, simpangan bakunya sama, makanya tingginya sama. Tentunya di sini juga simetri. Kedua kurva normal ini adalah simetri, karena kurva normal itu syaratnya adalah dia simetri atau setangkup dia. Berikutnya gambar yang ketiga, simpangan baku yang pertama lebih kecil dari simpangan baku yang kedua. Karena simpangan baku yang pertama lebih kecil, berarti grafiknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang kedua. Sedangkan rataan yang pertama itu lebih kecil dibandingkan dengan rataan yang kedua. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, semakin besar nilai dari simpangan baku, maka kurva akan semakin landai atau rendah. Ini disebut latikurtik. Semakin landai atau rendah atau latikurtik. Dan semakin kecil nilai dari simpangan baku, maka kurvanya akan semakin tinggi atau lancip. Berikutnya kita akan bahas luas di bawah kurva normal dan probabilitas atau peluangnya. Peluang dari nilainya ini atau probabilitas variabel random X memiliki nilai antara X1 dan X2. Ini kelihatan, jadi X-nya lebih besar dari X1 dan lebih kecil dari X2. Atau nilainya antara X1 dan X2.
luas di bawah kurva normal antara X sama dengan X1 dan X sama dengan X2. Jadi gambarnya seperti ini X1 dan X2. Artinya luasnya adalah antara X1 dan X2 atau yang diarsir. Sedangkan rataan itu berada di tengah-tengah. Kita perhatikan kembali luas di bawah kurva dan probabilitasnya. Kita lihat grafiknya. Oleh karena perhitungan integral normal sulit, maka disusunlah tabel nilai rapat probabilitas. Akan tetapi, karena nilai rapat probabilitas tergantung pada rataan dan simpangan baku, maka sangatlah tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai rataan dan simpangan baku. Jadi nanti terkadang kita harus menghitungnya dengan menggunakan interpolasi. Contoh 1. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal. Ya, tentunya kurva normal baku antara Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 0,52. Tentu yang pertama kita harus perhatikan dulu grafiknya agar bisa memahami apa yang diinginkan dari soal tersebut. Jadi yang diinginkan adalah nilai antara Z sama dengan 0 sampai dengan Z 0,52. Artinya dari 0 sampai 0,52 kira-kira di sini. Jadi kalau kita lihat dari soal ini, maka nilainya itu Z-nya ini 0, dari nilai 0, 0,0 sampai 0,52. Berarti 0,0, 0,1 kita cari sampai 0,5. Kemudian ke kanan kita geser sampai ke angka 2-nya. Jadi kita peroleh 0,1985. Jadi 0,5 kemudian kita geser kembali ke kanan 2 sehingga diperoleh 0,1985. Agar lebih memahami dari luas daerah di bawah kurva normal, maka kerjakan latihan 1 berikut ini. Tentukan luas daerah di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan min 1,73 dan Z sama dengan 2,51. Alternatif penyelesaian. Terlebih dahulu, tentu kita gambarkan dulu grafiknya, kita tampilkan seperti berikut ini. Jadi dari soal ini yang diinginkan adalah Z-nya min 1,73. Kemudian sampai dengan Z 2,51. Karena grafiknya setangkup, luas daerah ini setangkup, artinya nilai dari 0 ke min 1,73 itu sama juga nilainya dengan 0 sampai dengan 1,73. Berarti untuk menyelesaikannya kita harus menjumlahkan nilai dari 0 sampai min 1,73 atau dari 0 sampai 1,73 ditambah dari 0 sampai 2,51. Telah dijelaskan tadi bahwa nilai antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan min 1,73 itu sama nilainya dengan antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,73. Karena kurva normal itu bentuknya adalah simetri. Kita perhatikan tabelnya. Jadi yang pertama ini kita cari Z sama dengan 0 dan Z min 1,73 atau Z sama dengan 1,73. 0,0 kita cari sampai 1,7. 1,7 telah kita dapat 1,7. Kita geser ke kanan ketiganya. 3,
1,73 atau nilainya adalah 0,4582. Sekarang untuk yang kedua, Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,51. Berarti kita cari 2,5. 2,5 telah kita peroleh. Kemudian 2,51 kita geser ke kanan ke 1, kita peroleh. Jadi 2,51, 0,4940. Sehingga luas daerahnya adalah 0,4582 ditambah dengan 0,4940. Atau sama dengan 0,9522. Agar lebih memahami model soal seperti ini, maka kerjakan latihan 2 berikut ini. Nilai rata-rata ujian masuk suatu perguruan tinggi 67,75 dengan simpangan baku 6,25. Jika distribusinya normal dan banyak calon peserta 10.000 orang, tentukanlah yang pertama, berapa persen calon peserta yang nilainya lebih dari 70. Yang B, berapa orang calon peserta yang nilainya antara 70 dan 80. Berikutnya yang C, berapa orang calon peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Dan yang D, berapa orang calon peserta yang nilainya 75. Alternatif penyelesaian. Jadi pada soal ini kita lihat rataannya sudah diberitahu. Rata-rata nilainya adalah 67,75. Rata-rata ujian masuk. Rata-rata nilai ujian masuk suatu perguruan tinggi 67,75 dengan simpangan baku 6,25. Artinya X barnya telah diberitahu 67,75 dan simpangan bakunya dalam hal ini adalah S 6,25. Jika diperhatikan pada soal A, soal yang diinginkan adalah berapa persen calon peserta yang nilainya lebih dari 70. Berarti X-nya lebih besar dari 70. Artinya Z-nya lebih besar dari 70 dikurang 67,75 per 6,25. Sama dengan 0,36. Luas daerah di bawah kurva normal baku yang terletak Z lebih besar, berarti kita cari luasnya Z lebih besar dari 0,36. Jika dilihat luas daerah di bawah kurva normal baku yang terletak Z besar dari 0,36 adalah 0,5 dikurang luas daerah antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,36. Karena luas keseluruhan dari distribusi tersebut adalah 1, artinya yang sebelah kiri nilainya 0,5 dan sebelah kanan 0,5. Karena diinginkan lebih besar dari 0,36, berarti 0,5 dikurangi dengan nilai Z yang lebih besar 0,36 atau 0 antara 0 dan Z sama dengan 0,36. Maka luas daerah Z itu lebih besar dari 0,36, berarti 0,5 dikurangi. Kita lihat tabel distribusinya tadi, ternyata nilainya adalah 0,1406. Sehingga kita kurangkan Z lebih besar dari 0,36 sama dengan 0,5 dikurang 0,1406 sama dengan 0,3594. Jadi calon yang nilainya lebih dari 70 adalah tentu tinggal kita kalikan 100%-nya saja atau 35,94%.
Untuk yang B, calon peserta yang nilainya antara 70 dan 80, nilainya terlebih dahulu dikonversi tentunya ke bentuk Z. Z1-nya 0,36, sedangkan Z2-nya 80 dikurang 67,75 dibagi dengan 6,25 atau sama dengan 1,96. Sekarang kita akan hitung luasnya. (0,36) kemudian 1,96. Jadi kalau dilihat dari nilai ini berarti kita harus menghitung dulu nilai yang 0,36. Dari 0 sampai 0,36. Kita hitung. Kemudian kita hitung juga nilai dari 0 sampai 1,96. Berikutnya tentu kita kurangkan karena dari 0 sampai 0,36 dia tidak ikut karena nilainya adalah yang diarsir ini. Berarti nilai antara Z sama dengan 0 sampai 1,96 dikurangi dengan nilai Z antara 0 sampai 0,36. Jadi luas daerah 0,36 kecil dari Z, kecil dari 1,96 adalah setelah dilihat pada tabel, nilainya adalah 0,4750 dikurangi 0,1406 atau 0,3344. Jadi banyaknya calon peserta yang nilainya antara 70 dan 80 adalah tinggal kita kalikan dengan seluruh peserta. Seluruh peserta adalah 10.000, berarti 0,3344 dikalikan dengan 10.000. Atau 3.444 orang. Sedangkan untuk soal C dan D sebagai latihan. Untuk memperdalam pada materi tersebut, agar latihan 3 untuk diselesaikan pada suatu ujian, nilai teratarnya adalah 74 dan simpangan baku 7. Jika 12% di antara peserta ujian akan diberi nilai A, dan nilai itu mengikuti sebaran normal, berapa batas terkecil nilai A dan batas nilai tertinggi nilai B. Berikut ini daftar pustaka. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.